Selamat siang para mahasiswa Cyber Security kelas LB07. Ya. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Kita masuk mendiferensialkan fungsi parameter dengan T sebagai parameternya. Ini halamannya saya lompat satu, supaya tahu batasnya. Kalau kosong ini artinya istirahat tadi ya. Kita masuk sini mendiferensialkan fungsi parameter. Fungsi parameter dengan T sebagai parameternya. Ya. Dengan T sama dengan parameternya. Nah, jadi kalau Y sama dengan fungsi T, ini X sama dengan GT, terbalik sama aja ya. Kalau Y adalah fungsi T, itu turunan Y terhadap T apa? Turunan Y terhadap T kan DY per DT. Ya. Kemudian turunan X terhadap T, DX per DT ya. Jadi DX per DT. Kalau ini kita bagi dy per dt bagi dx per dt apa? Jadi sini misalnya dy per dt dibagi dengan dx per dt, hasilnya apa? Dt kalau dibagi ini dibalik, dt-nya coret dari rantai gitu, coret, tinggal dy per dx enggak? Dy per dx sama dengan y aksen, ya enggak? Nah hasilnya ini bukan fungsi x tapi fungsi t, ya, bukan fungsi x tapi fungsi t. Jadi DPDT bagi DPDT kan dalam T. DPDT dalam T. Fungsi T bagi fungsi T yang lain. Hasilnya fungsi T juga kan. Nah bagaimana turunan keduanya? Turunan keduanya. Ini kan tulisnya D kuadrat Y per DX kuadrat. Anda tahu nggak pengertian D kuadrat Y per DX kuadrat itu? Nggak tahu ya? Oke. Itu asalnya dari turunan pertama. Diturunkan lagi. D ya. Terhadap yang sama. X. Ada yang sama dx ya, ada yang sama terhadap x. Jadi d kali d kuadrat y itu saja. Dx kali dx kuadrat. Dx ini bukan jangan d kuadrat x kuadrat ya. Dx kuadrat itu kambing pangkat kambing kali kambing, kambing kuadrat enggak? Nah itu maksudnya satu kesatuan, dx itu satu kesatuan, dx kali dx ada dx kuadrat ya. Asalnya dari sini. Nah kemudian karena ini fungsinya fungsi T, berarti ini fungsi T, dan ini terhadap fungsi X. Beda kan? Maka ini kita keluarkan. Jadi dy per dx ini dari fungsi T, kita turunkan terhadap T, dx-nya kita, seolah kita usir gitu. Ya, keluar ya, pindah ke belakang ya. Dx-nya pindah, berarti kosong. Ya kan? Karena terhadap T per dt enggak? Karena terhadap T per dt. Kalau terhadap X per dx. Kalau terhadap S per ds gitu. Ya kan? Paham nggak mas ini? Halo, ini yang si Elstati ini kan terhadap x biasanya. Tapi karena ini terhadap fungsi t, ini terhadap fungsi t, maka si dx-nya saya pindahkan. Nah, sekarang dia fungsinya terhadap t. Nah, gitu. Terhadap t, maka ini harus dikali dengan dt, ya.
supaya kembali semula sama enggak? Kalau DT-nya saya coret, DX-nya kembalikan kembali ke semula enggak? Ya, ya, ini maksudnya ya. Baru ini jadi DY PDX ini dalam fungsi T diturunkan terhadap T dikali DT PDX. DT PDX dapat dari mana? Ini nih. DT PDX dari DX PDT. Dari DX PDT dibalik ya. DX PDT tahu, maka DT PDX dapat dicari. Kalau Anda sudah jelas, entah kita masuk dengan contohnya. Any question? Ini makannya kunyahnya 32 kali. Kiri kanan. Lah. Maka masuknya terlambat. Oke. Kita masuk contoh. Gimana penyelesaiannya dengan contoh? Yaitu cari DPDX. Cari DPDX atau Y aksen. Sama enggak? Ini sama dengan Y aksen. Dan dari D kuadrat Y per DX kuadrat yang sama dengan Y double aksen. Ini kita cari ini. Dari soal X sama dengan T dikurang sin T. Ini pasang parameter. Y sama dengan 1 dikurang cos T. Nah soalnya ini. Ya. Jelas sampai sini itu soalnya tuh. Pertanyaannya dari aksen atau D per DX, tapi dalam fungsi T ya. Itu kan Y double aksen, D kuadrat Y per DX dalam fungsi T. Biasanya kan ke dalam X semua kan. Nah, itu bukan parameter. Ini dengan T adalah parameternya. Oke. Nah, di sini kita cari dulu turunan X pada T, Pak. DX per DT. Sama dengan berapa? T turunannya terhadap T 1 kurang sin T turunan cos T. Turunan Y terhadap T DY per DT 1 turunkan 0 cos T turunannya min sin T. Sehingga hasilnya plus sin T itu enggak? Ini hasilnya ini. Oke. Maka turunan pertamanya apa? Y aksen tadi rumusnya apa? DY per DT dibagi DX per DT kan? Kalau ini dibagi DX per DT-nya jadi balik dikali DT per DX, DT-nya coret kan? Itu rantainya itu. Coret tinggallah D per DX ya. Nah ini sama dengan ya, rumus ini boleh tulis begini. Y aksen ini sama dengan DY per DX. Sama dengan D per DT-nya mana? D per DT-nya sin T dibagi dengan DX per DT. 1 kurang cos T. Ya. Nah, nanti hasilnya apa nih? Dalam fungsi T nah. Nah, dalam fungsi T kan? Oke. Nah, bagaimana turunan keduanya? Turunan keduanya adalah tadi kan? Jadi asalnya dari D kuadrat Y per DX kuadrat ini sama dengan apa? D per DX diturunkan lagi terhadap X, tetapi bukan X terhadap T kan? Diusir ya. D per DX tetap. Nah, DX yang di depan ini pindah ke belakang. Bisnis. Ya, karena ini adalah hasilnya dalam fungsi T, ya nih. Ini dalam fungsi T, maka ini per DT terhadap T. Karena dibagi DT, ini kali DT enggak?
Nah, dt per dx itu dari mana? Dari mana? Dari dx per dt kan? Ini kan ada nih. Ini kan dx per dt. Maka kalau ditanya berapa dt per dx, dibalik kan? Seper, seper 1 kurang cos T. Seper 1 kurang cos T kan? Jelas ya? Jadi kalau dx per dt tahu, dt per dx dibalik. Ya. Nah, baru dimasukkan nih. Ya, dimasukkan sehingga y double aksen apa? Y double aksen atau d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan d per dt. Mana? Salin nih. dy per dx-nya berapa? Dy per dx-nya baru kita dapat yang kotak ini biru nih. Apa nih? Sin t per 1 kurang cos T. Sin t, ya, sin t per 1 kurang cos T. Ya. Sin t. Sin T per ini kali apa tadi? dt per dx. Enak? Ya. Yang kita ganti kan ini kan. Yang kita ganti hanya ini yang kita ganti kan. D per dx itu kan dari sini. Ini masuk sini. Oke. Nah, kita turunkan taraf T. Berapa nih? Ini pelajaran U per V. U per V rumusnya apa? UV kurang UV, ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2 per V kuadrat. Jadi ini sama dengan ini U ya, U-nya sin T, U-nya sin T, kurung gitu. Kali V-nya 1 kurang cos T. Ini UV ya, kurang UV lagi. Sin T kali 1 kurang cos T. UV kurang UV, ujung-ujung aksen, gitu kan, per penyebut pangkat 2. 1 kurang cos T pangkat 2, per V kuadrat. Kali dt pada X tadi, dt pada X hijau nih. Dari dx per dt 1 kurang cos T, maka dt pada X seper 1 kurang cos T. Ya nak? Ya, kita ganti sini seper 1 kurang cos T. Nah, ini 2 kali pangkat 1 pangkat 3 deh. Nah, sin T tunanya apa? Yang kita turunkan yang ada aksennya ya. Ini ada aksennya, ini kita turunkan. Ini ada aksennya, ini kita turunkan. Yang tidak ada aksennya tidak usah diturunkan, salin aja. Sin T turunnya apa? Cos T dikali 1 kurang cos T dikurang A. Sin T, ya. Ini mau dikurung boleh gini. Ya. Di sini. Ah, ini 1 ya. 1. Nah, 1 kurang cos T ini sama nggak di sini nih? 1 kurang cos T diturunkan apa tadi? Sin T enggak? Jadi boleh nyontek pekerjaan sendiri ya. Yang enggak boleh nyontek pekerjaan orang lain. Kalau paper tadi enggak boleh plagiat punya sendiri juga enggak boleh sekarang. Jadi ada itu kita copy, kita ambil lagi itu kadang bahaya juga, dianggap plagiat, seplagiat. Artikel sekarang agak ketat sekarang ya, bagi Scopus. Ya, jadi turunan dari 1 kurang cos T adalah sin T. Ya, langsung aja. Jadi boleh kita ambil langsung sin T. Ya. Ya, ini hasil dari itu ya. Per penyebut pangkat 2 kali penyebut pangkat 1. Pangkat 3 enggak? 1 dikurang cos T pangkat 3. Nah, hingga ini hasilnya cos T kali 1 cos T min cos T kali min cos T min cos pangkat 2 T. Enak. Cos T pangkat 2 atau cos kuadrat T min sin kali sin kuadrat T. Per 1 kurang cos T pangkat 3. Ini sama dengan ini cos kuadrat T, sin kuadrat T dikeluarkan minnya. Apa jadinya? Dikeluarkan minnya, jadi min cos kuadrat T min, jadi plus ya, sin kuadrat T. Betul enggak ada? Kalau dikali min kan min cos kuadrat T min sin kuadrat T kan.
per 1 dikurang cos T pangkat 3. Nah, ini nilainya berapa nih? 1 ya. Jadi hasilnya cos T min 1 per 1 kurang cos T pangkat 3. Ini boleh susun enggak nih? Min 1 ditambah cos T. Boleh kan dibalik? Per 1 kurang cos T kurung pangkat 3. Keluarkan minnya. Min 1 kurang cos T enggak? Dan kurung. Per 1 kurang cos T pangkat 3. Bisa dicoret? Dicoret. Ini tinggal pangkat 2. Sehingga hasilnya min 1 atau min 1 yang meletak di atas atau di tengah. Tinggal 1 kurang cos T kurung pangkat 2. Baru selesai. Jelas ya? Jadi hati-hati kalau ya fungsi T bukan X ya. Harus seperti ini jalannya ya. Ini contohnya ya. Sebenarnya tahun yang lalu minggu yang pertemuan minggu keempat ketiga itu ini sampai sini. Bayangkan tuh ketinggalannya jauh. Baru masuk ini baru saya buka yang minggu keempatnya ya. Oke. Berikutnya mendiferensialkan fungsi implisit. Nah, apa tuh implisit? Saudara tahu bedanya implisit dengan eksplisit apa? Tahu? Kalau dalam kesamaan garis, dengar. Dalam kesamaan garis, kesamaan garis linier ya, garis lurus atau linier. Kalau Y sama dengan 2X ditambah 5, ini bentuk fungsi apa namanya? Ada satu lagi sini misalnya 2X kurang Y, 2X kurang Y tambah 5 sama dengan 0. Ini sebenarnya dua garis sama. Ini namanya fungsi apa? Ini fungsi apa? Ada yang tahu? Kalau Y, ini kan sudah belajar dari SMA. Y dengan 2X tambah 5 adalah fungsi eksplisit. Tadi saya sebut fungsi implisit. Nah, yang bawahnya. Yang bawah ini bentuknya implisit. Nah, implisit ini bukan bentuknya gini aja. Boleh bentuk lainnya apa? E pangkat 2X tambah 5 ditambah E pangkat 2X kurang 5 sama dengan 10. Boleh aja. Ya. Gado-gado. Campur-campur. Kalau Y sama dengan fungsi satu ini. Y sama dengan fungsi ini yang bentuknya Y fungsi sin X itu adalah eksplisit. Fungsi eksplisit. Jelas bedanya? Fungsi eksplisit dan implisit. Implisit.
Gunakan bukan layar. Ngantuk ya? Ya, jelas bedanya ya. Oke. Nah, kita masuk dengan mendiferensialkan fungsi implisit sudah ini. Oke. Baru kita masuk. Jadi tahu bedanya ini yang pelajaran di SMA, fungsi eksplisit dan fungsi implisit untuk persamaan garis lurus atau linear, garis linear ya. Tapi kalau yang ini sudah macam-macam ya. Kita lihat sini mendiferensialkan ya fungsi implisit. Implisit ya, bukan eksplisit. Jadi selama ini yang Anda belajar itu Y sama dengan fungsi X itu adalah fungsi eksplisit. Jelas ya? Seperti Y sama dengan pangkat E pangkat E pangkat X. Nah, itu adalah fungsi eksplisit. Ya. Nah, sekarang yang implisit. Nah, ini yang fungsi implisit. Contoh pertama adalah S kuadrat tambah Y kuadrat adalah 25. Tahukah persamaan apa ini? Nah, betul. Sama lingkaran yang pusatnya 0,0 dia jadi 5. Itu enggak? Lingkaran enggak? Yang pusatnya O 0,0 dia jadinya 5. 5 kuadrat kan 25. Ya. Termasuk semua persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran apa? Yang ada yang apa? Lingkaran pusat O 0,0 dan jari-jari R, maka ini adalah X kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Itu enggak? Yang pertama. Yang kedua, persamaan lingkaran pusat misalnya pusat O bukan O sorry. Pusat A, B dan jari-jari R apa tuh? Ada tahu? Yaitu X min A kurung kuadrat ditambah Y min B pangkat 2 sama dengan R kuadrat. Ya kan? Ada lagi. Yang ketiga persamaan lingkaran umum. Apa? S kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Di mana pusatnya adalah min setengah A, min setengah B. Itu enggak? Dan jari-jarinya adalah akar dari apa? Seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat itu asal ini. Min setengah A kuadrat tambah min setengah B kuadrat. Ya kan? Dikurang C. Ya, kurang C ini yang belum selesai. Dikurang C. Ditambah B kuadrat dikurang C. Ini persamaan lingkaran kan? Ada yang pusat O 0,0 dia jadi R, ada yang pusat A, B, A, B, ya, pusat mau pakai P boleh, P, pusat dan dia jadi R. Nah yang umum adalah S kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C, ABC-nya belum besar. Sehingga pusat lingkarannya adalah min setengah A, min setengah B, dia jarinya di kuadrat itu min setengah A di pangkat 2 seperempat A kuadrat ditambah min setengah B kurung pangkat 2 seperempat B kuadrat dikurang C. Pernah dapat kan nih di SMA? Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk sini. Jadi, apapun bentuknya yang bukan Y sama dengan fungsi X saja, itu disebut fungsi implisit. Kalau Y sama fungsi X kan eksplisit. Di luar itu adalah implisit. Nah, cara menurunkannya gimana? Diferensialkan pada X. Ditanya Y aksen dan Y double aksen. Ya. Diferensialkan terhadap
terhadap X. Apa itu? X kuadrat turunkan berapa? N kali X pangkat N min 1 kali E aksen kan 1. Saya tuliskan. Tetapi hati-hati, Y kuadrat turunkan N 2 Y pangkat N min 1 kali Y aksen. Jangan lupa. Kalau Y aksen nggak ada, apa yang mau Anda cari? Nggak ada kan? Jadi kalau X 2 kali X ini beda 2 kurang 1 dikali E aksen. E aksen 1 kan? Ya, kita tidak tulis biasanya. Sama dengan konstan 25 turunkan 0. Ya. Ini Y aksen. Ya. Ini hasilnya 2X, ini hasilnya 2Y kali Y aksen. Terus dipindahkan 2Y kali Y aksen sama dengan min 2X. 2-nya bisa coret. Maka tinggallah apa? Tinggallah Y aksen apa? Y aksen sama dengan min X per Y. Y aksennya adalah min X per Y. Layar lagi. Aduh. Ini kena kekenyangan atau orang kekenyangan juga ngantuk ya. Kalau baik, ini turunan pertama, turunan keduanya gimana? Turunan keduanya. Ini turunan pertamanya. Turunan keduanya gimana? Ya. Jadi saya tadi ya, Y aksennya dapatnya min X per Y. Ya. Min X per Y. Nah, kita anggaplah U per V ini, minnya itu letak di luar aja. Boleh kan? Ini bentuknya U per V. Sudah. Jadi Y double aksen adalah ya, Y double aksen adalah minnya tak di tengah-tengah gitu. Terus ini apa? Kan U apa pakai rumus dulu boleh, kita pakai rumus apa? UV kurang UV ujung-ujung aksen penyebut pangkat 2. Kan gitu kan? Nah, ini berarti min X aksen kali Y dikurang X Y aksen. Betul nggak? Per Y pangkat 2. Kan gitu. Ini Y aksen ya. Ujung-ujung aksen. Ya nggak? Atau Y aksennya mau dikurung? Boleh ya. Kalau mau dikurung, ini boleh aja sini Y kurung aksen. Boleh. Nah, E aksen berapa? 1 kali Y min X kali Y aksen. Ya, Y aksen. Ya. Y aksen yang kita cari. Bukan yang kita ganti nanti. Ya. Y aksennya tak ada. Per Y kuadrat. Hasilnya min Y min A. X. Y aksennya tadi di atas nih. Y aksennya min X per Y. Diganti ya. Substitusi. Y aksennya kita ganti dengan min X per Y. Paham maksudnya? Per penyebut pangkat 2. Hasilnya apa? Min. Ini minnya salah letaknya. Ya. Ini minnya di tengah. Minnya di tengah-tengah ini kan. Ini jadi Y min kali min plus ini apa jadi X kali X kuadrat per Y kuadrat. Ya enggak? Ya. Ternyata ada penyebutnya yang mengandung Y. Ya enggak? Penyebutnya. Maka ini dikali supaya jadi hilang pecahannya dikali Y per Y enggak? Ini kan nilai 1 artinya. 1 udah. Y per Y 1. Tinggal jadi ini min. Nah, Y kali Y. Nih Y kali Y. Apa? Y pangkat 2 tambah S kuadrat per Y kali Y coret tinggal S kuadrat per Y pangkat 2 kali Y pangkat 1 Y pangkat 3. Sehingga ini hasilnya min di tengah-tengah boleh. Ini mau susun boleh X kuadrat ditambah Y kuadrat per Y pangkat 3. Inilah jawabannya.
Jelas sampai sini? Ini jawabannya. Halo? Hah? Jelas? Anda jelas? Oke. Oke ya. Ini yang Y double accent. Oke. Oke. Contoh. Oke. Oh, ada juga, sorry. Ada juga ini ya teruskan lagi. Boleh nggak? Halo? Ya tahu tadi di soalnya apa? Bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat 25. Ada yang ganti nih. Boleh ya? Atau biar begini boleh. Atau boleh nggak ini sama dengan min 25 per Y pangkat 3. Karena di soalnya sudah ada X kuadrat tambah Y kuadrat adalah 25. Boleh disubstitusi. Ya, boleh. Jelas ya? Oke. Masih bentuk implisit yang lain lagi. Ada bentuk implisit yang lain. Banyak macam ya. Jadi variasinya banyak. Anjuran saya sebelum kuliah, artinya bukan hari ini ya. Jadi satu hari sebelum kuliah tuh Anda coba Anda nonton videonya. Kemudian bukan dicetak, tapi misalnya, oh ya main dua komputer ya. Satu untuk lihat di apa PPT atau yang saya sebut whiteboard ya. Satu lagi yang videonya. Nah, kalau ada dua dua monitor enak ya. Dua monitor, dua komputer di situ. Satu notebook, satu desktop saya. Nah, Anda bisa apa lihat yang tulisannya dengan yang diterangkan pakai untuk jelasnya kan penjelasan ada di video. Ya nak, zaman Anda udah beruntung ya. Kemajuan teknologi udah cukup ini. Sekarang apalagi masuk AI ya. Saya kan pernah kirim ke Anda Mathematics for Machine Learning. Sudah lihat data isinya? Isinya kalkulus, Evan kalkulus, linear algebra, statistik, ya komputer sendiri. So, ya. Jadi AI itu sebagian besar matematik sebetulnya, tambah statistik sedikit. Ya. Tambah ya komputer juga ilmu komputer ya. Oke, sampai sini jelas dan teruskan. Baik. Yang contoh kedua, ya. Contoh kedua adalah ini bentuknya E pangkat X plus Y dan tambah E pangkat X min Y sama dengan 10. Dia tanya turunan pertamanya. Turunan keduanya mabuk. Turunan pertama aja udah panjang, apalagi turunan kedua lagi lebih hebat lagi. Dahsyat ya. Ya. Nah, oke. Nah, bagaimana ini bentuknya implisit juga. Implisit enggak? Ya pokoknya bukan Y sama dengan fungsi X, itu bukan fungsi. Kalau Y sama fungsi X, fungsi eksplisit. Tapi di luar itu seperti ini, gado-gado disebut fungsi implisit. Ya, ini fungsi implisit juga. Sehingga diferensial. Diferensialkan terhadap X. Maka E pangkat U turunannya apa? E pangkat U kali U aksen. Ya, terus ini sama gak? E pangkat U kali U aksen. 10 turunkan 0 ya. 10 turunkan 0 gak? Oke. Nah, oke. E pangkat E plus Y tetap. Nah, yang kita turunkan pasti yang ada aksennya ya kan? Yang ada aksennya. X turunkan antara X apa? Satu. Y turunkan antara X apa?
Y aksen atau DY pendek, ya kan? Jangan tulis DY pendek, pusing nanti terlalu banyak tulisannya kan. Tambah E pangkat X min Y, turunkan 1, Y turunkan Y aksen. Nah, masing-masing kali dengan yang di depannya. Yang depan ini dikali 1 tetap E pangkat E plus Y. E pangkat plus Y kali Y aksen, E pangkat E plus Y kali Y aksen, tambah E pangkat X min Y, ini juga dikali dengan 1, tetap min dikali dengan E pangkat X min Y kali Y aksen. Sama dengan 0. Ya, gitu ya. Kemudian yang Y aksen dengan Y aksen kita kumpulkan. Y aksen dengan Y aksen kita kumpulkan. Yang tidak ada Y aksennya pindah ke ruas kanan. Jadi apa nih? Halo? Kalau ini kita keluarkan Y aksennya apa tinggal? E pangkat X plus Y, ya kan? Keluar Y aksen. Ini min, keluarkan Y aksennya E pangkat X min Y. Betul nggak gitu? Kurung kali Y aksen. Sama dengan, ya yang ini tidak ada Y aksennya kita pindah ke kanan jadi min E pangkat X plus Y. Ini juga tidak ada Y aksennya, plus dari kiri pindah ke kanan berubah tanda, min E pangkat X min Y. Ya enggak? Berapakah Y aksen? Yang kanan dibagi yang pengali Y aksen kiri. Ya enggak? Jadi, berapa Y aksen sini? Y aksen adalah min E pangkat X plus Y min E pangkat X min Y per apa? E pangkat X plus Y dikurang E pangkat X min Y. Ya. Kalau yang atasnya saya keluarkan minnya. Boleh kan? Tinggal apa? E pangkat X plus Y tambah E pangkat X min Y per E pangkat X plus Y min E pangkat X. Bisa coret enggak? Bisa dicoret enggak? Tidak bisa. Kenapa? Coba. Ada tambah, ada min. Ini enggak bisa. Tetapi bisa saya ganti. Karena di soalnya E pangkat E plus Y tambah E pangkat X min Y kan 10. Boleh enggak saya ganti jadi min 10 sini? Min 10 per E pangkat X plus Y dikurang E pangkat X kurang Y. Ya. Itu boleh. Diganti boleh. Tusi-tusi. Jelas? Ya. Nih, salah satu contohnya itu. Ada lagi satu contoh lagi bentuk implisit. Ya. Implisit ini bisa trigonometri juga bisa ya. Campur-campur. Pokoknya campuran gado-gado. Ya. Oke, sudah selesai? Halo. Ketinggalannya jauh juga ya. Yang ketiga adalah bentuknya X pangkat 3 plus 5 dikali Y pangkat 4. Sama dengan X kuadrat ditanya Y aksen atau DY per DX. Ini soalnya nih. Ini diferensialkan terhadap X ya. Jadi ini bentuk UV nih. Halo? X pangkat 3 tambah 5 kali Y pangkat 4. Kan UV itu. Nah, kita tulisnya UV tambah UV. Terus ya. X pangkat 3 plus 5 kali Y pangkat 4 ditambah X pangkat 3 plus 5 kali Y pangkat 4. UV tambah UV. Ujung-ujung aksen ya. Ujung-ujung
aksen. Jadi yang aksen aja yang diturunkan ya. Nah, terus sama dengan X kuadrat diturunkan apa? 2X ya. 2 kali X pangkat 2 kurang 1. Aksen 1 nah ditulis ya. Nah ini turunkan berapa nih? 3 kali X pangkat 3 per 1, 2. Tambah 0. Betul enggak? Karena 5 itu turunannya 0. Ya kan? Kali Y pangkat 4 ditambah X pangkat 3 tambah 5. Hati-hati nih. Y pangkat 4 diturunkan terhadap X. Apa? N 4 kali Y pangkat N min 1 kali Y aksen. Ya enggak? N 4 Y berpangkat N min 1. 4 kalau 1 kali Y aksen. Ada Y aksennya ya. Yang kita cari. Sama dengan 2X. Ini nolnya hilang. Berarti tinggal 3X kuadrat. Y pangkat 4 ditambah 3X. Ditambah X pangkat 3. X pangkat 3 plus 5. Nah, dikali 4. 4-nya tadi di depan boleh nggak? Y-nya, Y pangkat 3 di belakang. Kali Y aksen. Y. Sama dengan 2X. Jadi 4 kali X pangkat 3 plus 5 kali Y pangkat 3 kali Y aksen. Sama enggak 2X dikurang 3X kuadrat Y pangkat 4. Dipindahkan. Dari kiri pindah ke kanan. Tanda berwarna. Berapakah Y aksennya? 2X kurang 3X kuadrat Y pangkat 4 per apa? 4 kali X pangkat 3 plus 5 Y pangkat 3 ya. Bisa coret? Tidak bisa coret. Ya, pangkat 3-nya kurang. Pangkat 3 ya. Jelas? Nah, biar aja lah. Kalau kalau di penyebut sudah ada bentuk faktor-faktor biar aja, tidak usah dikali-kali cari penyakit. Ya, kan? Tinggalkan apa adanya aja. Ya. Nah, sebentar lagi mau 4, ini tambahan yang tidak ada. Ya, eh, dibilang kesamaan lingkaran bukan ya nanti ya. Oke. Ini question? Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, kita masuk yang berikutnya, nomor 4, tambahan. Nah, bentuknya nih, X kuadrat ditambah Y kuadrat, bukan persamaan lingkaran ya. Karena ini XY, tidak ada. Persamaan lingkaran tidak ada XY. Dikurang 8X ditambah 6Y ditambah 7 sama dengan 0. Ditanya turunan pertama atau DY per DX itu berapa? Oke. Ini juga diferensialkan terhadap X ya. Diferensialkan terhadap X ya. Yang seperti tadi juga S kuadrat dengan apa?
2x itu 2 kali x pangkat 2 kurang 1. Aksen 1 naik tulis. Ditambah, hati-hati y kuadrat turunkan. 2 kali y pangkat n min 1 kali y aksen. Jangan lupa. N kali y pangkat n min 1 kali y aksen. Ini hati-hati nih. Ini gimana? Mau XY aja yang dikerjakan, min 5-nya letak di luar, boleh aja ya. Jadi berarti min 5, rumusnya apa? XY tambah XY, ujung-ujung aksen, betul nggak? Kan UV itu, XY itu UV. Ya, XY itu adalah U kali V, jadi XY tambah XY, ujung-ujung aksen. Ya. XY tambah XY, ujung-ujung aksen, min 8 kali, turunannya apa? 1, 6 kali Y turunkan Y aksen, 7 turunkan 0 sama dengan 0. 0 turunkan 0 juga. Ya. Sehingga hasilnya sini adalah 2x ditambah 2 kali Y pangkat 2 kurang 1 Y kali Y aksen. Nah, ini kali min 5. Ya. Aksen 1 ya. Aksen 1 kali Y, min kali plus min 5x Y aksen. Ya, saya lingkari Y aksen ya. Min 8 tambah 6 Y aksen. Sama dengan 0. Yang ada Y aksennya, kita gabung jadi 1. Ya. Yang ada Y aksennya, kita gabung jadi 1. Ya, kita gabung ya. Nah, supaya bentuknya positif, gimana? Kita lihat sini, ini 2x min 5y kurang 8. Di sini yang ada x-nya min 5x. Nah, supaya positif, ini pindah ke kanan nggak? Hah? Boleh kan? Sebenarnya nggak ada aturan harus ya, enggak. Boleh aja sih. Nah, saya ini 2x, ya, 2x nggak ada y-nya, ini nggak ada y-nya min 5 ke 1 min 5. Y bilangannya min 8. Sama dengan, nah ini min 5x, jadi plus 5x. Ya, betul nggak? Kali y aksen, lingkar aja. Terus yang y-nya mana nih? Min. Ini plus 2y aksen jadi min 2y. Y aksen. Terus ini tambah 6 y aksen jadi min 6 y aksen. Nah, keluarkan y aksennya. 5x kurang 2y kurang 6. Ya enggak? 5x kurang 2y kurang 6 kurung kali y aksen. Berapa y aksen? Ini mau salin balik. Berapa y aksen? Y aksen adalah, hati-hati yang terbalik ya. Nah, yang terbalik ya. Jadi 2x kurang 5y kurang 8 per 5x kurang 2y kurang 6. Selesai. Jelas? Nggak sulit kan? Nah. Oh, ini yang tadi. Ingat latihan-latihan yang saya kasih itu yang Anda kirim ya. Yang sudah saya jelaskan tidak perlu dikirim. Oke. Bebas sih, pokoknya sebelum UTS. Ya. Kalau anak lama-lama lupa. Masih ingat kerjakan, kirim. Jadi beban Anda tidak ada. Ya. Oke. Nah, berikutnya adalah soal latihan nih. Ada latihan lagi nih. Oh, ini sama yang tadi. Oke. Nah, ini yang fungsi pangkat fungsi ini kesannya. Coba yang di atas tadi fungsi pangkat fungsi mana? Nah, ini saya copy, kita cut, cut.
Nah, itu yang soal yang X pangkalan. Ini U pangkat V tadi. Yang U pangkat V enak. Nah, itu ada X pangkat sin X, pangkat X lagi. Nah, ya. Boleh pakai rumus langsung, tapi kalau Anda pakai len kiri, len kanan, panjang jalannya. Ya. Nah, kemudian nomor berapa gitu? Nomor 4, nomor 5, nomor 6 itu adalah kesamaan parameter dengan T parameternya. Ya, kesamaan parameter dengan T parameternya. Ini step dulu. Oke. Oh, sekalian ada lagi. Wih, banyak anjir ya. Ini satu, saya ada lagi bentar. Ya. Ini ada lagi latihannya. Mau maaf ya banyak latihannya ya. Itu kirim di ini. Ya, ini saya kirim ganda kan. Iya ada. Ini saya masukkan ini. Nih, saya masuk lagi nih tuh. Nah tuh. Ya, ya enggak mesti minggu depan enggak artinya tergantung Anda nih. Ini yang satu lagi. Ada dua tadi kan? Hmm, Yang tadi kan sebelumnya yang ini. Tadi kan? Nah, sudah tuh ini lagi. Yang kedua. Berikutnya. Ini beruntun ini. Oke. Nah, sebentar lagi kita masuk dengan dalil L hospital. Ya. Tidak usah takut dengan dalil hospital. Ya ini nanti kan saya kirim sore pasti saya kirim. Ya karena waktu saya upload kan 2 kali nih, 2 video ini kan. Lebih kurang maka waktu 1 jam lebih. Ya, kalau itu selesai langsung saya upload sekalian. Jadi ada whiteboardnya itu adalah PPT atau PowerPoint, kemudian 2 link videonya. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya adalah dalil sebagian sudah pernah terangkan dulu. L hospital. Nah, pakai S ya, ada otopi gitu. Hospital. Bacanya hospital. Tetapi tidak pakai S. Ini adalah bentuk tak tentu dalam soal limit. Limit yang menggunakan diferensial. Ya, dalam hospital kan pakai diferensial. Kalau dulu sebenarnya belum belum pakai, tapi saya sengaja dulu pakai dulu, tidak apa-apa, lebih cepat gitu. Oke ya. Oke, bentuk tak tentu itu tak tentu dalam soal limit. Oke. Ada 3 tipe kan? Masih ingat apa? Yang pertama apa? 0 per 0 dan tak hingga per tak hingga. Yang ini yang boleh pakai dalil L hospital. Tipe 1 aja, tipe 2, 3 enggak. Harus diubah. Ya. Tipe 2 adalah 0 kali tak hingga dan satu lagi tak hingga kurang tak hingga. Ya. Tipe 3 adalah 1 pangkat tak hingga pangkat 0 dan 0 pangkat 0. Ya. Ingat?
Khusus yang satu tak hingga, masih ingat enggak? Satu pangkat tak hingga, yaitu kita gunakan apa? Limit X menuju A dari 1 plus U pangkat V adalah E berpangkat limit X menuju A U kali V. Sudah dibuktikan rumus dulu kan? Nah, tahun 1983 pertama kali saya ngajar belum bisa, saya belum tahu buktinya. Pakai aja dulu. Jadi makin tahun, ya kadang-kadang makanya orang kalau lama mengajar pengalamannya bertambah. Sama nggak lama Anda kerja di suatu tempat, pengetahuan Anda di tempat itu bertambah, ya selalu itu. Oke. Nah, yang bentuk yang pertama, walaupun sudah benar tidak apa-apa kita, tapi kita langsung ya, kita tidak menggunakan yang cara cara lama itu apa? Cara di SMA, ya. Oke, sudah. Nah, saya masuk contoh, ya. Contoh untuk yang tipe satu, ya. Untuk tipe satu, kita lihat. Ya, untuk tipe satu adalah ini tipe satu. Limit dari X menuju 2 dari X kuadrat kurang 4 per X kurang 2. Apa? Kalau kita masukkan 0 per 0, nah, coba 2 kurang 4 kurang 4, 0. 2 kurang 2, 0. 0 per 0, nah, nih. Ini 0, 0 per 0. Berarti menggunakan tipe 1 dari hospital. Yaitu kita turunkan pembilang sendiri, penyebut sendiri ya. X kuadrat turunkan 2X. Min 4 turunkan 0. X turunkan 1. 2 turunkan. Nah, udah langsung 2 kali 2. X ini diganti 2 per 1. Hasilnya 4. Selesai. Yang kedua, limit X menuju tak hingga dari ln X per X pangkat 3. Ya, kita tes dulu tipe apakah dia, coba. Ln tak hingga per tak hingga pangkat 3. Tak hingga itu besar, dilogarimakan, dilenkan. Logaritma dalam pokok tetap besar nggak? Oke. Tak hingga pangkat 3, besar. Tak hingga apa tak hingga? Tipe 1, betul nggak? Nah, berarti ini sama dengan, kalau dia bisa menggunakan dalil hospital, maka apa? Ini kan dalil hospital. Ya, bisa menggunakan dalil L hospital. Ya. Yaitu ln X turunkan 1/X per X pangkat 3 turunkan 3 kali X pangkat 3 kurang 1. 2 kan? Ini sama dengan limit dari X menuju tak hingga. Nah, 1/X dibagi 3X kuadrat sama enggak dikali dengan 1/X 3X kuadrat? Sama enggak? Dibagi 3X kuadrat per 1 artinya ini kan. Per 1, berarti kalau dibagi jadi kali dibalik enggak? 1/3X kuadrat. Nah, hasilnya apa? Limit dari X menuju tak hingga 1/3 kali X pangkat. Hah? Ini pangkat 2, pangkat 1. Pangkat berapa? Pangkat 3. Ya. Limitnya jangan, selama limitnya belum selesai, sebaiknya limitnya saling terus. Kira limit konstan, konstan. Nah, 1/3 kali tak hingga pangkat 3. Limit dari X menuju tak hingga dari seberapa? Tak hingga pangkat 3, tak hingga kali 3, tak hingga juga. Jadi tak hingga dalam limit perjanjian apa? Ya. Jelas? Ya. Ya. Latihan lagi. Ya, terus. Daripada anda ada latihan kan baik banyak latihan kan.
Tapi saya tidak pasang minggu depan kumpul enggak kan. Anytime you can upload. Oke? Ini pada ngantuk-ngantuk nih. Boy. Anak tadi udah makan kenyang ya? Nah, itu. Makan kenyang bisa buat ngantuk. Ya, itu biasanya gitu. Ya. Dan habis makan ngantuk nggak? Nah, ya itu. Nggak makan, lapar lagi. Oke, soalnya akan saya kirim lagi sini. Saya udah siapkan di atas tuh. Tuh, di atas sudah ada soalnya. Nah, saya cut. Nah, pindah belakang. Itu caranya. Cepat. Jadi saya tidak cari-cari lagi. Saya sudah siapin. Oh ya. Nah, ini tarik kontrol apa? X. Kalau mau ngilangin yang pokok kontrol. Enggak, bukan hilang nih. Saya cut. Pindahin. Cut. Bukan. Oh, kontrol itu hilangkan ya. Oke. Ya, ini dia nih. Nah, itu yang Dallas Hospital latihannya. Tapi kita masih ada lagi ya. Harusnya nanti. Tipe 2, oh belum. Seharusnya ini belum di sini ya. Nanti saya pindah belakangnya. Oke, belum nih. Tipe 2. Ya, coba tipe 2 masuk dalam latihan itu. Tipe 2. Halo. Latihan soalnya nanti ya. Tipe 2. Jadi tipe 1 ya. Tipe 2. Yaitu ada 0 kali tak hingga. Satu lagi tak hingga kurang tak hingga. Ada 2 tipe ya. Ada 2 macam. Tipe 2 ya. Nah, yang ini kita bagi 2. Untuk 0 kali tak hingga. Ya. 0 kali tak hingga tipe 2 dengan 0 kali tak hingga tipe 2. Apa bedanya? Yang satu 0, yang satu tak hingga diubah, yang satu 0 yang diubah. Beda kan? Ini sekali ini bukan hitungan ya, ini ilustrasi bentuknya. Jadi ini dalam perjanjian limit, sekali lagi, dalam perjanjian limit, bahwa tak berhingga itu adalah 0. Dalam perjanjian limit juga bahwa 0 itu adalah seperti hingga. Nah, jangan dicoret. Sehingga ini kalau dikali 0 ke 1, 0 per 0. Ini tipe 1. Baru boleh gunakan dalil L. Hospital. Itu maksudnya. Ini juga sama. Seperti tahingga per tahingga. Ini adalah tipe 1. Baru boleh gunakan dalil L. Ya, dalil L hospital. Itu maksudnya. Jadi bisa diubah yang bernilai taingganya, ya, bisa juga yang bernilai nolnya, ya, salah satu gitu. Oke ya. Contoh, yang kadang pakai min bisa terjadi gitu ya. Jangan lupa, hello, sekali lagi ini mumpung udah banyak, hampir 100% mungkin ya. Bahwa minggu depan tanggal 6, Kamis tanggal 6 Maret GSLC. Kita tetap ada kuliah tapi secara online. Tapi kalau Anda mau datang juga silahkan. Tapi ruangannya nanti saya kasih tahu ya. Ada ruangannya. Tapi tidak bisa, kapasitasnya paling
paling 15 atau 20. Kelas yang itu yang pakai meja-meja bulat itu menjadi bulat. Itu sedikit isinya, ya. Yang lain yang enggak ingin datang kampus sih oke, secara online. Oke. Ya, ingat saya selalu GSLC saya ganti. Kecuali pada saat BFest, Binus Festival. Pada saat Binus Festival saya tidak boleh mengganti di saat hari itu juga. Kalau ini kan setiap hari ini gitu. Kamis nanti menurut jadwalnya sebetulnya. Ya. Kalau Binus Festival dicari ganti hari lain. Oke. Nah, contoh. Hello. Yang pertama adalah ini tipe 2 ya. Limit dari X menuju 0, X kuadrat ln X. Coba dulu, tipe apa nih? Coba masukkan. 0 kuadrat kali ln 0. 0 kuadrat berapa? 0. Ln 0 minta hingga. Sekali lagi, ini bukan hitungan ya, tapi ilustrasinya. Mengapa ln 0 tak hingga? Dari ilustrasinya. Ini ln 0. Dalam perjalanan limit, 0 itu adalah sepertaingga. Enak? Ya. Terus ilustrasinya, taingga naik ke atas jadi apa? Taingga pangkat min 1. Enak? Menurut sifat logaritma, pangkat min 1 boleh bawa ke depan kali ln taingga. Min 1 min. Ln taingga, maka hasilnya min taingga. Sekali lagi, ini bukan hitungannya, tapi ilustrasinya. Ya, tipenya, melihat tipenya. Oke? Jelas sampai sini? Ya, jadi kita masuk sini 0 kali min taingga. Jadi, karena ini adalah 0 kali min taingga adalah tipe 2, harus dijadikan bentuk tipe 1. Ya, 0 per 0 atau taingga per taingga. Nah, mana nih? Mana mudah turunkan X kuadrat turun dari penyebut atau ln X diturun sebagai penyebut? X kuadrat. Tuh, ln X pusing enggak sedikit. Jadi ini Anda turunkan X kuadratnya turun ke bawah. Jadi limit X menuju 0 ln X per X pangkat min 2. X pangkat min 2. Oke? Ya kan? X kuadrat sama enggak? Seper X pangkat min 2. Nah, kalau kita ubah, hello. Ini sama dengan apa nih? Hah? Atau lebih ada ya? Nah, tipe dulu. Tipe apa nih? Coba kita periksa lagi. Tipe apa nih? Ln 0 per seper X kuadrat. Itu enggak? Seper 0 kuadrat. Ya enggak? Kan X pangkat min 2 seper X kuadrat. Seper 0 kuadrat. Ln 0 min taingga. 0 kuadrat taingga. Seper 0 kuadrat. Sorry. Jadi ini adalah min taingga per taingga. Tipe 1. Kena tipe 1 boleh gunakan dalil L'Hospital. Ya. Baru kita gunakan. Ln X turunkan seper X. X pangkat min 2 turunkan pangkatnya min 2 kali X pangkatnya kurang 1. Ya enggak? Sama dengan limit X menuju 0 seper X dibagi min 2 X pangkat min 3. X pangkat min 3 bisa naik ke atas enggak? Nah, dan naik ke atas. Jadi seper X min 2 tetap, tapi X pangkat 2. Min 2 sudah. X pangkat min 3-nya boleh ditarik ke atas. Keluar. Ya. Sehingga hasilnya apa? Limit X menuju 0. Ini dicoret berapa nih? X pangkat 2 ya. Per min 2. Kalau kita masukkan limit X menuju 0. 0 kuadrat per min 2. Hasilnya 0 per min 2. Hasilnya? Ya. Jadi 0. Ya. Oke. Nah. Ada satu contoh lagi. Ya, yang lebih apa?
Ya, ini ilustrasinya untuk eh, yang contoh keduanya ini, soal ini pernah diuji ya, tahun berapa ya? Dibawa oleh Bapak Profesor Dr. Dani Hendali dari Trisakti ke Binus. Karena beliau ngajar Trisakti juga. Beliau itu dosen ITB, matematik ITB. Almarhum. Jadi beliau soal ini pernah diuji di Trisakti. Yaitu nomor 2, yaitu limit dari X menuju tak hingga dari X kuadrat dikali 1 dikurang kosinus A per X. Nah, gimana nih? Coba tes, Mas. Tipe apakah ini? Halo? Kalau dites, apa tuh? Tak hingga pangkat 2 kali 1 kurang kosinus A per tak hingga. Tak hingga pangkat 2 tak hingga 1 dikurang A bagi tak hingga 0 kan? Cos 0. Tak hingga kali 1 kurang 1. Tak hingga kali 0 dibalik 0 kali tak hingga. Tipe 2. Berarti ini tipe 2 kan? Halo. Tipe 2 ya. Ini tipe 2 0 kali tak hingga. Tipe 2. Tipe 2 harus dari tipe 1. Baru boleh gunakan dalil L Hos. Gitu. Sehingga terjadi limit X menuju tak hingga. Ya. Mana mudah diturunkan? X kuadrat atau 1 kurang cos A per X? X pangkat 2. Betul. Jadi 1 kurang kosinus A per X. Ya. A per X per X pangkat min 2. Nah, Anda tahu 1 kurang cos A hingga ini 0 nggak sih? Ya, di atasnya ini 0, di 0 per seper X pangkat min 2 itu kan seper X kuadrat. Berarti seper 0 kuadrat adalah tak hingga ya. Sorry. Ya, ini tak hingga. Salah masuk. Tak hingga, ini masuk tak hingga ya. Tak hingga nih. Seper tak hingga kuadrat adalah seper tak hingga adalah tak hingga adalah 0 ya. 0 ya. 0 per 0 berarti tipe 1. Maka ini boleh gunakan dalil L Hospital. Kita pakai. 1 turunkan 0. Min cos U. Nih, boleh begini ya. Cos U turunannya apa? Min sin U. Gitu nak? Kali U aksen. Per. Ini turunkan. Pangkatnya min 2. X pangkatnya kurang 1. Ya nak? Hati-hati ini. Jadi ini limit X menuju tak hingga min sin A per X gitu dikali ini tidak usah U per V, tidak usah. A itu kan konstan, X-nya naik ke atas, boleh nggak? A kali X pangkat min 1 masih belum berubah aksen, aksennya belum dijalankan. A per X itu sama nggak? A kali X pangkat min 1 ya kan? Nah per ini apa? Min 2 X pangkat min 3. Halo. Nah, terus ini sama dengan limit X menuju tak hingga
Ini min bagi min plus nih. Ini salah. Ini kan jadi plus nih. Tinggal apa? Sin A per X kali A kali dikali X pangkat min 1 turunkan apa? Pangkatnya min 1 kali X pangkatnya min 1 kurang 1. Min 2 enggak? Min 1 kurang 1. Min 2 per 2 X pangkat min 3. Nah, saudara lihat X pangkat min 2 dengan X pangkat min 3 boleh tukar letak. X pangkat min 2 turun ke bawah jadi X pangkat plus 2. X pangkat min 3 dari bawah naik ke atas menjadi X pangkat plus 3. Enak. Nah, jadi apa? Oke ya. Ada salah nggak min ini sebenarnya? Oh ya, tunang cos min sin. Betul. Oh min kali min plus ya, ini. Maka tadi ada saya lihat ada janggal. Ya, min kali min. Nah, terima kasih. Ini min dari gini. Ini mungkin supaya apa? Ini min. Gitu maksudnya kan? Nah, gitu. Jadi ini plus. Artinya salah juga ya. Jadi ini enggak. Enggak, min kali min plus. Ya. Oke ya. Ini min 2 tetap ada ya. Min 2 tetap ada. A-nya ada min 2. Nah, min bagi min plus ya. Benar enggak? Hati-hati ini min bagi min nih. Min bagi min. Plus kan? Ya. Sehingga sama dengan apa? Sin A per X. Ini X ini suka letak nih. Halo? Suka letak. Ya, saya salin ya. Bentar ya. Ini sama dengan limit X menuju berapa tadi? Sehingga terus ini apa? Tadi. Sin A per X. Sin A per X. Gitu. Terus kali A. Kali A. Gitu ya. Kali X pangkat 3 naik ke atas. X pangkat 2 turun ke bawah. Ya enggak? 2 min kali min bagi min plus 2x pangkat 2. 2x pangkat 2. Nah, ini coret. Ini x pangkat 2 yang coret, ini tinggal 1 ya. Nah, tinggal apa nih? Limit dari x menuju sehingga ada sin A per x per A per x kali A per x. Mana? Per 1 itu. Kalau saya coret A per x-nya hilang nggak? Nah, terus ini AX per 2. Benar? Kali AX per 2. Apa yang terjadi? Mengapa limit ini 1? Saya tanya. Halo, yang ini nih. Mengapa 1? Nah, terang dulu. Ini ya. Anda belajar kan limit X menuju 0. Kalau salah saya sudah pernah terangkan mungkin ya. Dari sin X per X nilainya 1. Benar? Kalau semua X ini saya ganti dengan 1 per X, apa yang terjadi? Halo? Kalau saya ganti ini limit 1 per X menuju 0 sin 1 per X ini 1 per X. Itu enggak? 1 juga enggak? Nah, coba Anda lihat ini. Kalau 1 per X menuju 0, saya balik. X per 1 menuju 1 per 0 enggak? X bagi 1 X.
Sampai 0 dalam limit tak hingga. Jadi ini menjadi limit X menuju tak hingga dari sin seper X per seper X nilainya 1. Kalau kita buktikan dengan cara hospital, betul nggak? Coba. Limit dari, ini kalau dimakan seper tak hingga 0. Sin 0, 0. Seper tak hingga 0. 0 per 0 nggak? Jadi ini boleh pakai dari hospital. Ya. Jadi sin seper X per seper X, boleh pakai dari hospital apa? Limit X menuju 0, cos U tunanya apa? Cos U kali U aksen per penyebut aksen, betul nggak? Penyebut aksennya boleh coret kan? Kalau ya penyebut aksennya sama ini sama kan coret. Tinggal apa? Tinggallah limit dari X menuju 0 kosinus dari seper 0 ya enggak? Limit dari X menuju 0 cos berapa nih? Seper 0? Seper tak hingga ya, saya salah. Tak hingga ya. Tadi kalau ganti tak hingga ya. Kok 0 sih? Nawar. Ini tak hingga. Tak hingga ya. Kan ini sudah ganti tak hingga nih. Jadi X menuju tak hingga. Ini X menuju tak hingga. Diganti seper tak hingga. Anda tahu? Kosinus. Nah, seper tak hingga 0. Cos 0 berapa? 1. Berarti kan 1. Halo. Jadi kalau sini sin A per X juga 1. Sin 5 per X per 5 per X juga 1. Paham maksudnya? Seperti sin 5X per 5X gitu sama. Ya. Oke ya. Nah, jadi di sini ini nilainya berapa? 1 kan. Jadi ini hasilnya limit X menuju tak hingga. Nah, nilai ini adalah 1 kali. Nah, X-nya boleh coret nggak nih? Ini X sama ini kan bisa coret nggak? Tinggal apa? A kali A kuadrat per 2. Hasilnya apa? Setengah A kuadrat. Selesai. Paham? Nah, ini soal ujian di Trisakti dulu. Yang dibawakan oleh Bapak Profesor Dr. Daniel Handali. Ya. Saya banyak belajar sama beliau juga. Ya. Di sini, waktu beliau mengajar di sini, saya pernah jadi asisten 4 tahun. Ya. Gimana? A per E kali AE kan X-nya boleh coret. Halo? A per E kali AX, X-nya boleh coret kan? Nah, tinggal A kali A kuadrat per 2. 1 bagi 2 kan setengah A kuadrat. Oke? Sudah jelas ya? Jadi rumus umumnya sebetulnya sin X menuju tak hingga dari A per X per A per X. Sama. A per X, A per X. A-nya mau angka berapa ya? Mau 5. Sin 5 per X per 5 per X. Nilainya 1. Ya, selalu. Ya, kita rebutin tadi. Ada yang kurang jelas? Boy? Nggak, gimana? Ada yang kurang jelas? Ya, itu yang perlu diingat. Ini sudah. Ya. Kenapa? Bingungnya mana? Saya dari sini ke sini. Ya, sebagai berikutnya. Ini tahu kan satu kan? Ini tadi kan apa ini kalau terkorek balik sengaja. Itu kan sengaja. Sin U per U. Sin U per U kali U. Ini tadi kan tak ada. Ini nama sama. Sin A per X per A per X. Supaya ini satu nilainya kali A per X. Sengaja. Nah, kemudian di sini kita ini X kuadrat dan tidak X. A X per 2.
DX-nya terkali nggak? Bisa. Nah, ini 1, ini A kuadrat per 2. Oke, tinggal 7 menit, saya absen dulu ya. Kok terasa waktunya pendek ya? Itu yang asik. Tapi kalau oke, attendance. Oke, agak cepat sedikit ya. Brandon sakit tadi ya. Ya, Aldous. Jadi saya katakan Aldous nggak ada, dia tulis sakit. Sakit. Oke, terus Daniel Agatha. Why? Wah, forget to do classroom. Oke. Kemudian Faris na Nararia Abayasa. Why? Krishna Putra Ambar Prakoso. Mengapa? Lupa. Muhammad tadi Fatahi nggak ada tadi ya. Muhammad yang satu lagi Yuda Rajasa sakit gitu ya. Ini masuk others jadi sakit ya. Oke. Kemudian Owen Orelobong. Mengapa? Kemudian Raffi Hanif Amariafa. Apa? Lupa juga. Wira Dika Yese Syah Alam. Tidak ada ya? Wira Hanif, sorry. Wira Dika Yese Syah Alam. Tidak ada. Yang ada 2 ya, sama tadi. Putih sama. Kemudian save. Save. Ya, attendance log successful save. Ada ini apa namanya? Di samping sudah absen ada nama session log. Session log. Oke, jangan lupa Kamis minggu depan. Oh ya, tadi ini sebelum pindahan belakang ya. Tadi yang tadi latihan. Oh ini nih. Ini saya kan pindah belakang. Ya kan? Ya ini tugas ini tambah lagi. Hari ini 3 kelompok tugas nih. Ketiga tadi kan? Oh ya deh, satu ya. Tuh, kedua ya. Salah pokoknya sudah Baik. banyak. Oke. Minum dulu, Pak. Ya. Oke, jangan lupa minggu depan kita secara online karena GSLT. Zoom-nya? Zoom-nya nanti saya kirim WA grup. Oke, Pak. Oke, di WA grup ya, saya kirimkan. Tunggu, mungkin sudah ada ya. Tadi pagi saya kirim ke Tika. Nah, belum jawab. Belum dikerjakan. Oke, nanti ini aja ya.
Jangan lupa ya minggu depan. Oke, sampai jumpa minggu depan. Masih Bang. Oke. Ya.